Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafana amma ba'd. Ya ibadallah, usilat siyariyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV, Madani TV, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat beraktivitas di hari ini dan telah menunaikan sholat zuhur berjamaah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga sholat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal saleh yang pernah kita kerjakan. Namun demikian, setiap amal saleh yang pernah kita lakukan itu selalu memiliki indikator-indikator keberhasilan yang digariskan oleh Al-Quran dan keterangan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi bila Anda telah menunaikan satu ibadah tertentu, jangan berharap puas dulu, karena menurut Allah belum tentu amal yang kita kerjakan bisa dipandang benar dan berhasil mengerjakannya. Bahkan dalam peristiwa sholat ini saja pernah dikisahkan dalam riwayat Sahih Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, dan di hadis Muslim dengan redaksi yang sama nomor hadis 397, babul musi fis sholat, bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Jana rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjid an-Nabawi, masuk ke Masjid Nabi. Fasalla bi janbi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salat langsung di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai dengan takbir sampai dengan selesai salat. Tatkala selesai salam, falamma sallama yaminan wa shimalan, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung berkata pada orang itu, "Shalli fa innaka lam tusalli." Silakan Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Anda bayangkan ada orang sahabat di zaman Nabi sholat di masjid Nabi di samping Nabi. Ketika orang ini selesai menunaikan sholatnya dan merasa tuntas dengan kewajibannya, kata Nabi, tolong ulangi bahwa Anda belum sholat. Sahabat Nabi selesai menunaikan sholat, tapi tidak sesuai dengan indikator sholat yang benar menurut Nabi, maka diminta mengulang oleh Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan Anda yang belum tentu dan bahkan bukan sahabat Nabi, tidak sholat di masjid Nabi, bukan di samping Nabi, kemudian kita sholat merasa tenang dengan sholat kita. Karena itu kita mesti cek dulu indikator keberhasilan sholat kita ini. Di antaranya kita temukan di Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Saya ambil satu contoh saja sebagai gambar. Perhatikan kalimatnya, kita hafal sholat ayatnya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas salat, sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu. Perhatikan cara menerjemahkannya. Sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu. Jadi bukan sekedar salat. Saya pertajam sedikit ya. Di dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang tidak disebut dengan ma'rifah. Ini artinya khusus, ada ketentuan, ada aturan yang berlaku, tidak sembarangan. Silakan Anda cek semua kalimat sholat yang terdapat dalam Al-Quran dan bermakna ibadah. Ingat, bermakna ibadah itu semuanya menggunakan alif lam. Silakan cek. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat ketiga itu, posisi paling kiri di pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ada alif lam. Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah. Ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah.
Ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Selalu ada alif lam. Jika kalimatnya tidak menggunakan alif lam, shalah saja begini, itu artinya Anda boleh bebas menunaikan salat. Ingin cepat-cepat, ingin lambat, ingin khusyuk, tidak, itu pilihan. Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif lam, itu artinya salat yang dimaksudkan tidak sembarangan. Dia punya aturan yang tidak boleh kita lewati dan punya ketentuan yang tidak boleh kita langgar. Jadi kalau Anda ingin terjemahkan di Quran surah 29 ayat 45 tadi, innas shalah, sungguh salat yang benar ditunaikannya sesuai dengan aturan-aturan dan ketentuan yang dibawa oleh Nabi itu, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu yang bisa berdampak kebaikan bagi pelakunya, mencegah dari dua sumber keburukan. Maaf sekali lagi, kalau ada orang punya sifat dan sikap buruk, itu sumbernya cuma dua, tidak ada yang ketiga. Satu, disebut fahsya. Fahsya itu adalah keburukan yang bersumber dari syahwat. Kata-kata kotor, jorok, pornografi, porno aksi, LGBT, zina, itu masuk dalam kategori fahsya. Jadi mustahil ada orang sholat bisa melakukan tindakan fahsya. Kalau orang tidak sholat, kata-katanya kotor, dia nggak sholat. Tapi kalau ada orang sholat, lisannya masih kotor, pandangannya tidak bagus, pasti ada yang masalah dengan sholatnya. Mungkar, perbuatan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Maaf, mencuri itu mungkar, berselisih itu mungkar, korupsi itu mungkar, merampok itu mungkar, membunuh itu mungkar. Mustahil ada orang sholat bisa korupsi, mustahil. Jadi kalau Anda melihat ada orang sholat masih mencuri, masih berdusta lisannya, ada yang salah dengan sholatnya. Di intinya, setiap orang yang sholatnya benar akan terjaga kebaikan diri, pasti baik. Ya. Maka mohon izin, tadi kita sudah menunaikan sholat zuhur berjamaah, dan entah berapa zuhur yang pernah kita tunaikan dalam kehidupan. Pertanyaan terbesarnya, sudahkah sekian sholat yang kita tunaikan menjadikan pribadi kita sudah menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah, dari ujung kepala sampai ujung kaki? Coba lihat di kepala aja dulu. Ya, maaf, mata orang sholat dengan mata orang tidak sholat itu beda. Karena sholatnya menjadikan dia baik, maka matanya pun ketika memandang tidak akan pernah memandang kecuali yang baik-baik saja. Karena itu orang beriman, bukankah kalimat sholat pertama dibuka dengan iman? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Quran surah kedua ayat 3. Iman dulu, kemudian sholat. Kalau orang sholatnya baik, maka akan berdampak kebaikan pada sifat dan sikapnya. Kebaikan ini kebaikan yang diikuti oleh iman, bukan cuma baik biasa. Karena orang yang gak beriman pun ada orang yang baik. Hati-hati ya. Orang yang tidak beriman pun Anda akan temukan orang yang baik menurut ukuran kita, bukan menurut ukuran iman ya. Mohon maaf, barangkali ada orang yang tidak beriman atau belum beriman ya, bisa berbagi, bisa tolong orang lain, bisa nyumbang sana sini, ada dan disebut dalam istilah manusia dengan orang baik. Tapi baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat orang beriman itu, mohon maaf, pandangannya saja itu beda. Memandang dengan iman dan memandang yang bukan dengan iman. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan, dengan substansi yang sama. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang punya iman. Perhatikan, iman kita dipertaruhkan di situ. Katakan pada pria-pria yang punya iman, yaghuddu min absarihim, dia hanya akan melihat yang baik saja. Jika yang dilihat tidak baik menurut Allah, yaghuddu min absarihim, dia akan palingkan. Jadi coba cek, kalau setiap hari kita sholat untuk melatih iman kita, tapi tidak berdampak kepada kehidupan perilaku kita, ada yang salah. Minimal cek mata. Di orang beriman itu kalau benar sholatnya, dia gak akan melihat semua yang dilihat. Kalau Allah gak rela dengan apa yang dia lihat, dia akan palingkan. Antum pernah lihat iklan di TV? Kalau ada iklan shampoo yang antum lihat, shampoo-nya apa orangnya? Lain ya.
Itu juga sama kan, dalam berbagai kesempatan kehidupan. Coba barangkali di luar ada hal yang tidak harus kita lihat. Di handphone ada tayangan yang tidak harus kita lihat, ada gambar yang nggak boleh kita lihat. Di situ iman antum dipertaruhkan. Kalau benar sholatnya dilakukan, maka pandangan akan terjaga. Telinga hanya dengar yang baik-baik, mulut hanya bicara yang baik-baik. Kalau antum keluarkan hadis-hadisnya, antum akan lihat setiap perbuatan yang kita kerjakan bagi orang sholat selalu dibuka dengan kalimat iman. Mulut misalnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik. Kalau tidak bisa, dia diam. Pilihannya cuma dua. Orang sholat itu pilihan cuma dua. Kalau nggak bicara yang baik, dia diam. Itu baru kepala, Pak. Belum tangan, belum sampai ke kaki. Mohon izin, coba cek sampai dengan hari ini. Kalau sholat kita belum menjadikan sifat dan sikap kita baik, barangkali ada yang harus diperbaiki di sini. Nah, sekarang saya agak pelan-pelan sedikit. Ternyata sifat baik ini itu semenjak manusia dilahirkan sudah terbawa dalam fitrahnya. Di asal manusia lahir ini, karena sudah membawa nilai iman dalam dirinya, tidak ada manusia buruk, Pak. Semuanya baik, punya sifat-sifat kebaikan. Karena itu diminta menunaikan ibadah supaya sifat baik ini terbawa, terjaga sampai dia meninggal dan menjadi bekal ibadah sampai pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di muka bumi ini asalnya ketika manusia terlahir, tidak ada manusia buruk. Semuanya membawa sifat kebaikan sebagai fitrah dalam hidupnya. Paling gampang ya, maaf ya, jangankan orang yang sudah beriman menyatakan muslim, orang yang belum beriman saja ketika melakukan satu hal yang salah, itu hati kecilnya pasti mengingkari. Silakan cek. Ada non-muslim misalnya kan, begitu dia mau mengambil handphone orang lain bukan punya handphonenya, kalau belum pernah ngambil sebelumnya, ketika akan mengambil punya orang lain, itu hati kecilnya pasti menolak. Kamu kemarin kemana? Aduh, saya kemarin sedang ada acara di kantor, padahal sesungguhnya sedang main ke mall misalnya. Itu lisan saat bicara, hati bisa menolak. Karena itulah manusia saat mulai pertama bahkan, belum terlahir ke muka bumi dalam kandungan ibundanya, kedua orang tuanya sudah fitrah dalam diri mengharapkan anaknya menjadi orang baik. Quran surah ke-7 ayat 189. Di mushaf paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Quran surah 7 ayat 189. Di akhir ayatnya, kaidah ini bahkan berlaku sejak manusia pertama, ya. Sejak Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya, setelah berkumpul di dunia, kemudian berhubungan dan mengandung istrinya. Falamma taghasyaha hamalan hamlan khafifan. Tatkala mulai mengandung itu kandungan ringan, ya. Kemudian falamma athqalat, tatkala mulai berat, mulai sulit, miring kanan, miring kiri, susah, ya, dijaga kandungan dengan baik. Perhatikan ujung ayatnya. Da'awallaha rabbahuma. Kedua orang tua itu pada fitrahnya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. La in ataitana shalihan. Ya Allah, kalau Engkau jadikan anak yang terlahir ini menjadi orang baik. Jadi sejak dalam kandungan, setiap orang tua pasti mengharapkan anak yang terlahir itu pasti jadi anak yang baik. Saleh. Ada di antara ibu yang mengandung menginginkan anaknya lahir dalam keadaan baik? Mustahil, Pak. Setiap yang terlahir sejak dalam kandungan itu fitrah. Karena itu di situ tidak disebutkan siapa orang tuanya, cuma menyebutkan keduanya. Rumus dalam tafsir menyebutkan kalau di Quran tidak pernah disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, ini menunjukkan peristiwa itu akan terus berlangsung di setiap masa dengan tokoh yang berbeda. Tapi kalau disebutkan tokohnya langsung, namanya si fulan atau fulana, ini menunjukkan peristiwa itu hanya akan menimpa orang tersebut, tidak akan berulang di masa yang akan datang. Maryam, ibundanya Isa. Ibu kenal Maryam? Alhamdulillah. Baik. Maryam itu bisa mengandung, kemudian melahirkan, ya. Bahasa Qurannya tanpa pernah disentuh oleh seorang lelaki. Ingat,
Awas, bedakan ya, bukan mengandung melahirkan tanpa bapak. Kalau yang mengandung melahirkan bapaknya tidak diketahui banyak. Tapi di sini kalimatnya tidak pernah disentuh lelaki manapun, dan kalimatnya disebutkan wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuannya Imran. Ini menunjukkan peristiwa itu hanya akan terjadi pada Sayyidah Maryam, tidak akan dialami oleh perempuan-perempuan lain di masa yang akan datang. Kembalikan di sini. Jadi setiap manusia, bahkan sejak dalam kandungan, diharapkan tumbuh menjadi orang baik, sehingga ketika terlahir inilah kemudian Allah memberikan langsung kepada manusia ini nama khusus yang membawa sifat kebaikannya. Tolong perhatikan urutan bahasan ya. Perhatikan urutan bahasan. Fitrah manusia itu baik. Bahkan sejak dalam kandungan sebelum lahir diharapkan jadi baik. Setelah itu kemudian Allah memberikan nama bagi manusia yang mengisyaratkan nilai-nilai kebaikan ini. Bahkan Allah langsung memberikan nama bagi manusia yang mengisyaratkan nama-nama kebaikan ini. Disebut dengan ins namanya, al-ins. Pelan-pelan. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran dan selalu bersanding dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Setiap disebutkan jin, insnya muncul. Kalau jinnya dijamakkan menjadi jinnah, insnya pun jamak menjadi nas, minal jinnati wal nas. Agak pelan-pelan ya. Ins itu, kenapa Allah menamai manusia salah satunya dengan nama ins? Ins itu asal katanya terambil dari kata al-uns. Di turunannya ada Anas, ada Anis, ya. Ada yang bernama tokoh di Indonesia Anis Baswedan, ya. Dari kata al-ins salah satunya. Ins itu secara bahasa berarti sesuatu yang tampak, kelihatan. Kedua, lembut, ramah. Ketiga, harmoni, selalu bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Silakan perhatikan kalimatnya. Ketika manusia disebut namanya oleh, diantaranya disebut dengan ins, ya. Satu, bermakna tampak. Kedua, lembut, ramah. Ketiga, harmoni. Bahkan untuk menegaskan makna ini langsung disandingkan dengan kalimat yang justru secara bahasa menjadi lawannya langsung, jin. Jin itu secara bahasa Pak, itu langsung lawan dari kalimat ins. Jadi kalau manusia itu tampak, jin itu tersembunyi, tidak kelihatan. Jadi ketika lahir, manusia secara fitrahnya tampak, jin tersembunyi. Manusia lembut, ramah, jin kasar. Manusia harmoni, jin pada umumnya seringkali menghadirkan sesuatu yang membuat rusuh, gelisah. Saya pelan sebentar. Perhatikan keunikan pasangan ini dan nanti keterkaitan dengan tema yang akan kita bahas ya. Ini kita baru masuk kepada pengantar dulu. Lihat kalimatnya. Kalimat ini disebutkan di Quran 18 kali dan selalu dipasangkan ya. Lihat, jin. Jin disebut oleh Quran dengan jin karena makna pertamanya sesuatu yang tersembunyi. Kenapa jin disebut dengan jin? Karena memang fitrahnya ketika diciptakan oleh Allah, dia nggak nampak. Sembunyi Pak. Beda dengan manusia, ketika dilahirkan sudah kelihatan, nampak secara fisikal. Jadi mohon maaf, kalau misal Anda melihat, misal ada penampakan jin, itu menunjukkan jin itu sedang ada masalah, sedang keluar dari fitrahnya. Karena sifat jin itu asalnya tersembunyi. Jadi kalau dia mulai menampakkan sesuatu, ada yang salah dengan fitrahnya, pasti itu jin bermasalah itu.
Yang paling bermasalah kalau ada manusia mencari-cari penampakan jin, itu agak aneh. Karena jin itu fitrahnya nggak boleh nampak, tersembunyi. Sama dengan manusia, maaf, kalau ada manusia yang sifatnya tampak kelihatan, tiba-tiba senang sembunyi-sembunyi, bapak pulang ke rumah sembunyi-sembunyi, kan? Masuk kelas sembunyi-sembunyi, ke masjid mojok-mojok, itu pertanda. Bukan sama dengan jin, saya tidak bilang gitu ya. Ini pertanda ada yang salah dalam fitrahnya. Pasti sedang masalah. Tapi poinnya, manusia disebut dengan al-ins, makna yang kedua, itu punya bawaan yang lembut, halus. Tidak ada kisah manusia dilahirkan sudah bisa mencela orang lain, gak ada. Pasti ramai itu. Kalau ada manusia yang tiba-tiba bisa mencela orang lain, tiba-tiba kata-katanya kasar, tiba-tiba senang berselisih, ada yang berkelahi macam-macam, sebetulnya yang salah bukan manusianya, ada pengaruh di sekitarnya yang membuat dia berubah. Pernah ada orang anak dilahirkan langsung mencela ibunya, begitu lahir langsung mengatakan, kenapa mama melahirkan saya? Gak ada. Yang ada adalah kelembutan. Saking lembutnya, jangankan anak sendiri pak, anak orang bisa digendong-gendong, Masya Allah gitu kan. Dalam suasana perang pun bayi-bayi itu tidak boleh dilukai, ada fitrah dalam jiwa. Jadi kalau ada suasana tiba-tiba orang menghancurkan bayi-bayi, ada yang membom, ada yang membunuh, ada yang menembak dan sebagainya, itu ada yang salah dalam fitrah kehidupan itu. Ada yang biru itu. Yang kita ingin bahas sekarang, bila fitrah manusia itu asalnya baik, bahkan dalam hatinya ada dorongan kebaikan yang tidak bisa diingkari, sebelum dilahirkan juga sudah baik, kenapa kemudian dalam perjalanannya dia bisa merubah, memiliki sifat-sifat yang tidak baik? Itulah inti pembahasan kita di siang ini, akan membahas tentang faktor-faktor setekan ke atas yang memengaruhi, agak panjang gitu, fitrah kebaikan manusia. Faktor-faktor yang mengaruhi fitrah kebaikan manusia. Tujuan dari pembahasan ini ya, setidaknya ada dua bagian. Pertama, dengan belajar materi ini diharapkan kita bisa menjaga potensi-potensi baik yang sudah Allah berikan sejak kita mulai dilahirkan sampai dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum tahu potensi-potensi ini, mudah bagi kita untuk menghadirkannya. Yang kedua, ini kelemahan sebagian manusia, orang Islam khususnya, seringkali mempelajari sesuatu yang positif, tapi tidak pernah mengkaji lawannya yang negatif untuk dihindari. Sehingga ketika berhadapan dengan sesuatu yang negatif, dia tidak siap untuk menghadapinya. Antum kalau terbiasa jalan di tempat yang datar, yang halus, yang bagus, tidak pernah tahu di mana lubangnya, itu besar kemungkinan bisa jatuh ke dalamnya, minimal bisa terpeleset. Nah, kelemahan kita saat ini seringkali belajar yang positif-positif, tidak pernah membahas lawannya yang negatif, sehingga tidak punya kewaspadaan untuk menghindarinya. Termasuk faktor-faktor yang bisa memengaruhi kebaikan seorang manusia jarang dikaji. Yang dikaji yang baik-baiknya saja. Bagaimana caranya makan sesuai petunjuk Nabi, bagaimana caranya sholat sesuai petunjuk Nabi, bagaimana caranya puasa sesuai petunjuk Nabi, tapi tidak pernah dipelajari bagaimana hal yang bisa mengurangi kehusuan sholat, hal yang memalingkan dari rezeki yang halal. Karena tidak pernah dipelajari yang tidak baiknya, seringkali manusia terjebak pada hal yang buruk, bahkan mohon maaf, tidak sadar telah berbuat kesalahan besar yang bisa cepat menjerumuskannya ke dalam neraka. Ya. Sekarang perhatikan, banyak orang beraktivitas dalam kehidupan dan jeratan nerakanya sekarang sangat luar biasa, Bu. Ya. Bukankah Nabi pernah menyampaikan kalau meminta bantuan pada dukun, percaya pada ramalan termasuk dosa besar? Berapa banyak orang yang menggunakan zodiak pada saat ini sebagai acuan dari ramalan nasibnya? Berapa banyak orang minta bantuan kepada dukun dengan berbagai nama yang muncul pada saat ini? Ada yang paranormal, ada yang kiai, ada yang macam-macam dan sebagainya. Padahal itu keliru. Karena itulah kita akan keluarkan petunjuk-petunjuk Al-Quran
yang menerangkan faktor-faktor yang bisa menyimpangkan manusia dari fitrah kebaikannya. Kita akan teruskan. Ini materi saya pikir sangat penting untuk pembahasan kita. Saking pentingnya bahkan agak sulit dihapus ini ya. Jadi sesuaikan saja dengan bahasan kita. Baik. Ada 3 faktor utama. Saya ulang, ada 3 faktor utama yang diisyaratkan dalam Al-Quran berpengaruh langsung pada sumber-sumber kebaikan pada diri manusia. Hati-hati betul dengan yang 3 ini ya. Jadi kalau yang 3 ini sudah hadir salah satunya dalam diri manusia, maka sumber-sumber kebaikan bisa tertutup. Nanti kita ambil keterangan ayat-ayatnya. Saya agak cepat. 1, langsung saja, setan. Dan ini bekerja keras bagaimana menjadikan manusia itu keluar dari nilai kebaikannya. Yang kedua, maksiat. Dengan segala turunannya, nanti kita akan turunkan. Ada maksiat kecil yang melahirkan dosa-dosa kecil, ada maksiat besar yang melahirkan dosa-dosa besar. Orang fokusnya hanya maksiatnya saja, tapi tidak pernah menggali kalau maksiat itu bisa menutup pintu kebaikannya. Nanti kita terangkan lebih jauh. Maksiat itu kan perbuatan buruk. Lawan dari buruk adalah baik. Kalau orang terbiasa berbuat baik, maka dia akan menutup pintu keburukannya. Tidak akan cocok pada yang buruk, Pak. Ibu terbiasa berkata-kata yang baik, maka ibu tidak akan pernah punya kosakata untuk berkata yang buruk. Nggak akan bisa. Nggak percaya silakan, antum didik anak tuh berkata yang baik saja dengan lingkungan yang baik. Begitu orang punya kosakata yang buruk, dia nggak akan bisa balas, karena tidak punya kosakatanya. Orang yang bergaul di lingkungan kata-kata yang buruk, lingkungannya tidak baik, maka dia pun akan kesulitan mencari kata-kata yang baik. Jelas di sini? Maka apalagi jika orang sudah berbuat maksiat, pandangan yang biasa melihat tayangan yang buruk, begitu melihat yang baik-baik gak akan nyambung. Antum kalau biasa kumpul-kumpul, maaf kumpul yang tidak jelas, yang macam-macam, apalagi ada maksiatnya, jangan dikira mudah untuk datang ke pengajian. Apa tuh? Kumpul apanya? Kayaknya soleh saja. Sudah lain kalimatnya. Seperti antum yang sekarang sudah mulai mau belajar, kalau sudah belajarnya nyaman, itu kumpul-kumpul yang gak jelas sudah gak nyambung lagi. Apalagi pada hal-hal yang melahirkan maksiat, gak akan nyambung. Dari sini kita nanti turunkan beberapa bahasannya. Yang ketiga adalah konsumsi yang haram. Konsumsi yang haram. Bisa makanan, bisa minuman, dan ingat, bisa perangkat hidup. Pakaian haram, pena haram, handphone haram. Awas, itu nanti kita akan bahas dan kita akan turunkan hadisnya. Bahkan jangankan menutup pintu kebaikan, doa itu sulit terkabulkan. Doa bisa sulit terkabulkan. Jadi kalau ada orang kemudian berubah dari nilai kebaikannya, bergeser pada yang tidak baik, maka pengaruhnya hanya 3 diantaranya yang sudah kita sebutkan. 1, setan. 2, maksiat yang dikerjakan. Dan yang ketiga adalah hal yang haram yang dikonsumsi dalam kesehariannya. Nah, ini petunjuknya bisa ditemukan di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 153. Dalil umumnya dulu. Inna hadha siratal mustaqim. Ini jalanku yang lurus, fitrah yang baik tadi. Ikuti yang baik-baik ini. Fattabi'uhu, ikuti ini, wala tattabi'us subula. Jangan diikuti jalan-jalan lain yang menyimpang. Jangan diikuti jalan-jalan lain yang menyimpang. Apa jalan-jalan yang bisa menyimpangkan kita dari jalan kebaikan ini? Di antaranya 3 hal yang akan kita bahas ini. Kalau sudah siap, kita mulai dengan bahasan yang pertama. Setan. Wah, hati-hati. Jangan-jangan antum selalu menyebut setan, tapi nggak kenal siapa setan. Karena nggak kenal dengan setan, lebih mudah terjebak pada godaan setan dibandingkan orang yang waspada ketika mengenalnya. Baik.
siapa itu setan? Pernah dengar setan? Kenal setan? Kalau antum tidak tahu siapa setan, bagaimana menghindarinya? Karena itu mari kita bahas. Kita akan coba bahas runtutan ayat di Quran sampai ketemu siapa itu setan, bagaimana setan kemudian memalingkan dari fitrah kebaikan kita, dan seperti apa cara menghindarinya, termasuk jenis-jenis setan. Kalau waktunya masih ada, kita masih bisa bahas. Awas, ada setan menggoda orang sholat, ada setan yang ada di rumah, ada setan yang menunggangi berita hoax. Sekarang sedang banyak tersebar berita hoax, itu ada setannya itu, namanya misut. Ya, hati-hati. Jadi kalau ada yang suka forward dan sebarkan berita-berita yang tidak benar, itu sedang dipengaruhi oleh setan misut namanya. Nanti kita lihat. Boleh saya teruskan? Coba ambil celah dulu ya, sebagian agak sulit untuk dihapus. Baik. Bismillah. Fokus sebentar. Kata setan dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 88 kali. Kata setan dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 88 kali. Lawannya malaikat. Saya cantumkan dulu lawannya supaya ambil segi positifnya. Malaikat pun dalam Al-Quran disebutkan sama jumlahnya, 88 kali. Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Pelan-pelan. Saya buka dengan ini dulu, nanti supaya di akhir mudah untuk memberikan penjelasannya. Dari 88 kali penyebutan setan ini, Al-Quran kemudian memberikan jabaran bagaimana setan ini terbentuk, seperti apa cara dia menggoda, dan bagaimana kaitannya dengan malaikat yang disebutkan sama jumlahnya dalam Al-Quran. Maka bagian pertama kita gali dulu untuk menemukan kalimat setan sampai memiliki wujud yang bisa memalingkan kita dari fitrah kebaikan. Satu, Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 28. Kita biasakan menurunkan dalilnya dulu ya, supaya saat nanti orang tanya, satu, kita bisa jawab, kedua, punya argumentasi yang kuat, langsung bersumber dari sumber yang utama ya. Satu, Quran surah 15 ayat ke-28. Kedua, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 30 sampai ayat 36. Ayat 30 sampai ayat 36, posisi paling kiri sebelah atas sampai ke tengah. Selanjutnya Quran surah ke-7 Al-A'raf dari ayat 12 sampai ayat 17. Dari ayat 12 sampai ayat 17. Tolong berikan kurung, dalam kurung tuliskan 16 sampai 17. Ya. Jadi nanti ayat 12-nya ada kronologis kenapa setan tidak mau sujud kepada Adam. Nanti ayat 16 sampai 17-nya tekad setan untuk menggoda anak keturunan Adam yang memalingkan dia dari kebaikan-kebaikan. Sudah? Baik, selanjutnya Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 12 ayat 53. Ditutup Quran surah 91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Ayat 7 sampai 10. Sudah? Baik, lihat kembali catatan Anda. Satu Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28. Kemudian Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30 sampai 37. Ketiga Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 12 sampai ayat 17. Spesifik Quran surah ayat 16 sampai 17 ya. Kemudian kita bisa akhiri dengan Quran surah ke-91 ayat 7 sampai dengan ayat 10 ya. Ingin ditambah bonusnya Quran surah keempat
ayat 116 sampai 119. Posisi paling kanan di tengah sampai ke bawah. Sudah? Baik. Kita mulai bahasannya di Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28. Bapak dan Ibu sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, ya, saya minta fokus pada bahasan dulu utama. Ya. Perhatikan kalimatnya. Saya mau gambarkan situasi dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan makhluk-makhluk ya, sebelum manusia. Sudah ada malaikat, sudah ada jin. Di malaikat, jin diciptakan lebih dulu. Saat malaikat jin sudah diciptakan ini, kemudian Allah maklumkan, Allah sampaikan berita bahwa akan diciptakan makhluk baru yang bukan jin, bukan juga malaikat. Quran surah ke-15 ayat 28. Wa idh qulna lil malaikati, ulang, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, garis bawahi ini, inni khaliqun bashara. Fokus. Dan perhatikanlah, itu bukan cuma diingat, tapi perhatikan. Dan perhatikanlah, pelajari, ingat, simak. Ketika Rabbu Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyampaikan lil malaikah. Awas, hati-hati cara membaca. Kalau diterjemahkan dengan malaikat. Ingat, di sini berfungsi prinsip sinekdok pas protokol. Kalau dalam ilmu balaghah, dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian mewakili keseluruhannya. Tadi masih ingat makhluk yang diciptakan sebelum manusia ada apa saja? Ada malaikat, kemudian jin. Jadi ada jin plus dengan malaikat. Hanya karena jumlah malaikat dan tugasnya lebih dominan dibandingkan jin, maka dalam suasana itu kalimatnya langsung disampaikan dengan satu istilah, satu nama, tapi mencakup juga pada mana jin. Ketika Allah menyampaikan saya berfirman pada malaikat, maksudnya pada jin juga. Kalau saya katakan begini, saya ingin menyampaikan Pak ya, perkataan saya mengatakan pada Bapak, tapi Ibu juga dengar kan? Pak, tunaikan sholat ya. Apakah kata-kata saya untuk Bapak saja atau untuk Ibu juga? Ibu juga kan ya? Jadi kalimat umum walau dicontohkan salah satunya. Awas, pahami dulu ini ya. Kalau sudah paham, perhatikan. Ketika Allah menyampaikan pada malaikat dan jin pun ada pada saat itu, inni khaliqun bashara, saya akan menciptakan makhluk baru namanya bashar. Nama kedua dari manusia disebutkan 35 kali dalam Al-Quran dalam bentuk tunggal, bashar. Sekarang perhatikan, fokus. Khaliq artinya membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada tanpa bahan sebelumnya. Tidak ada bahannya. Kenapa Allah disebut dengan Khaliq? Bahkan Allah menamai zatnya dengan Khaliq. Inni Khaliq, saya Khaliq. Dan kita selalu katakan Allah sang Khaliq. Itu bahasa Quran. Khaliq itu artinya menciptakan sesuatu tanpa bahan. Bedanya dengan makhluk, kalau makhluk membuat sesuatu pasti ada bahannya. Bisa nggak antum bikin kursi tapi nggak ada bahannya? Masya Allah, tiba-tiba ada kursi aja, nggak mungkin. Nggak mungkin. Spidol pasti ada bahannya dulu. Beda dengan Khaliq. Khaliq itu nggak ada jadi ada. Jelas di sini? Ini kalimat pertama dulu ya. Pahami, Khaliq mencipta sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Siapa yang dicipta ini? Bashara, makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin. Diterjemahkan dengan manusia. Sampai sini ini nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang jadi persoalan kisahnya dimulai ketika makhluk baru ini dijelaskan oleh Allah fungsi penciptaannya. Karena mustahil ada ciptaan Allah yang sifatnya sia-sia. Semua ciptaan Allah sekalipun kecil itu pasti ada fungsi kebaikan. Kenapa makhluk ini diciptakan? Malaikat jelas fungsi penciptaannya. Jin juga jelas tugasnya.
Apa fungsi bashar ini? Maka dijelaskan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30, posisi paling kiri sebelah atas, dan dimulai dengan kalimat yang sama dengan Quran surah 15 ayat ke-28. Anda kalau perhatikan Quran surah kedua ayat 30, posisi sebelah kiri di paling atas di mushaf standar, itu awal kalimatnya sama dengan Quran surah ke-15 ayat 28. Di sini wa idz qala rabbuka lil malaika, di Al-Baqarah ayat 30 pun wa idz qala rabbuka lil malaika. Bedanya yang di Al-Hijr ayat 28 inni khaliqun, yang di Al-Baqarah ayat 30 inni ja'ilun. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fil ardi khalifah. Nah, masalah mulai di sini. Fokus ya. Jadi kalimat pertama di Al-Hijr ayat 28 itu makhluknya baru dicipta. Ini saya ciptakan manusia, kata Allah, makhluk baru, nggak ada masalah. Yang jadi persoalan ketika fungsinya mulai dijelaskan, apa tujuan menciptakan manusia ini. Dalam bahasa Arab, menjelaskan satu fungsi manfaat dari benda yang tercipta itu kalimatnya menggunakan ja'ala, ja'il. Misal, in the spidol, apa fungsi dong? Halo? Belum tentu. Kalau saya katakan inni ja'ilun al-qalam ramyan lin nu'as, saya mau jadikan spidol yang ini khusus untuk melempar yang ngantuk, misal. Nah, itu ja'il namanya. Inni ja'ilun al-qalam, misal, alatan lil kitabah, saya jadikan spidol yang ini untuk menulis. Maksud saya, kalau ada kalimat dalam bahasa Arab ja'ala atau ja'il, itu artinya memberikan fungsi pada benda ya, atau objek yang sudah tercipta. Jelas? Maka diperkenalkan oleh Allah kepada para malaikat dan jin, saya akan jadikan manusia yang tercipta ini, bashar ini, fungsinya fil ardi khalifah, sebagai khalifah di muka bumi. Di sini mulai muncul persoalan. Malaikat mulai bertanya kepada Allah untuk menegaskan tentang kuasa Allah. Kalau dalam bahasa kita, ya Allah, kenapa engkau memberi tugas khalifah itu kepada manusia, bukan kami yang sudah ada aja? Kenapa harus menciptakan makhluk baru? Ya. Bahkan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah diciptakan makhluk yang bisa berpotensi berbuat kerusakan, bahkan menumpahkan darah? Terbukti sekarang ya, manusia banyak yang merusak dan bahkan menumpahkan darah ya. Tapi persoalannya, dari mana malaikat tahu bahwa manusia bisa merusak dan menumpahkan darah ya? Bahkan kan manusia ini belum dicipta, baru jadi, kok mengatakan begitu? Ada yang menafsirkan sebelumnya sudah ada manusia yang lainnya. Ada yang mengatakan Allah memberi penjelasan. Jawaban yang paling mudah dipahami ditafsirkan oleh Al-Quran sendiri. Karena manusia saat diciptakan ini, nama yang dilekatkan kepadanya disebut dengan bashar. Bashar itu secara singkat makhluk yang punya potensi nafsu. Ini mau saya turunkan dulu. Bashar adalah makhluk yang punya potensi nafsu. Ya, fokus. Sampai sini dipahami? Awas, setannya belum ketemu ya. Awas, setannya belum ketemu. Jadi kita harus sampai temukan kalimat itu baru kita selesai. Nah, sekarang fokus dulu ya. Saya mau lompat sedikit saja, tapi saya kaitkan juga. Ibu dan bapak sekalian, kenapa malaikat bertanya kepada Allah bahwa yang ditugaskan jadi khalifah itu mesti makhluk yang punya potensi nafsu? Pertama, karena saat malaikat diciptakan oleh Allah, malaikat itu hanya diciptakan oleh Allah dengan potensi takwa. Takwa itu artinya potensi-potensi yang mengalirkan kebaikan saja, sifat-sifat baik saja. Takwa. Sedangkan nafsu adalah potensi yang seringkali mengarahkan pada hal yang buruk-buruk, dipandang tidak baik. Malaikat tidak diciptakan oleh Allah dengan sifat nafsu, semuanya takwa aja. Karena itu tidak pernah ditemukan malaikat yang punya kecenderungan buruk, Pak. Mikir yang buruk aja enggak. Quran surah 66 ayat ke-6 ya. Quran surah 66 At-Tahrim ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amahum wa yaf'aluna ma yu'marun
malaikat itu mustahil berbuat maksiat dan akan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Karena nggak pernah punya dorongan nafsu dalam dirinya, maka malaikat itu sempurna, tugasnya baik aja. Makanya kalau ada malaikat berbuat yang baik-baik, yang hebat-hebat, Bapak nggak usah muji, buang-buang energi. Emang sudah baik. Hebat ya malaikat Jibrilnya, emang hebat, nggak mungkin maksiat. Nggak pernah ada malaikat maut misalnya terlambat mencabut nyawa, nggak ada. Dulu saya nggak enak nih, yang ini menyebalkan sekali, kamu aja deh yang nyabut, saya nurunin wahyu aja, nggak bisa. Kalau sudah ditugaskan cabut nyawa, itu sampai kiamat tugasnya nyabutin nyawa aja begitu tuh. Jibril nurunkan wahyu aja. Ya. Malaikat Israfil tiup trompet gitu aja. Ada yang tasbih saja, nggak bisa berubah. Nah, lawan dari malaikat siapa lawannya? Siapa? Nggak usah ngarang ya. Baik, lawannya hewan. Hewan itu sebaliknya diciptakan oleh Allah hanya dengan nafsu saja. Jadi nggak punya takwa. Bawaannya ini aja. Sedangkan sifat nafsu tadi Quran surah ke-12 ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Kecenderungan nafsu itu selalu mengarahkan pada yang buruk-buruk. Lawan dari takwa itu nafsu. Hewan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuma dengan nafsu saja. Makanya kalau ada hewan berbuat sesuatu yang buruk, yang salah, ibu nggak usah mencela karena memang sifatnya begitu. Ibu sudah nyapu, ngepel lantai bagus, tiba-tiba datang ayam buang kotoran. Ibu katakan dasar ayam itu buang-buang energi. Karena ayam memang begitu. Dia nggak punya sifat ini. Dan menariknya, takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Sama persis. Mohon maaf ya, tolong ingat-ingat betul ini karena di akhir nanti akan nyambung. Nah, manusia disebut dengan bashar. Nama bashar ini ternyata menggabungkan dua sifat ini. Ada takwa, ada nafsunya. Jadi ketika manusia itu diciptakan oleh Allah, dia menggabungkan dua potensi sekaligus. Punya potensi takwa yang dimiliki sifat malaikat, sekaligus punya potensi nafsu yang dimiliki oleh hewan. Karena itulah malaikat bertanya, ya Allah, kenapa yang diciptakan dan ditugaskan untuk menjadi khalifah itu mesti bashar yang punya potensi hewan, bukan seperti kami saja yang mengerjakan kebaikan-kebaikan. Yang kami khawatirkan dengan potensi nafsu tadi bisa muncul kerusakan-kerusakan dan pertumpahan darah. Dari mana taunya ini? Dari Quran surah ke-12 ayat 53. Karena kecenderungan nafsu itu mengarahkan kepada sesuatu yang buruk dalam kehidupan. Baik, di situ kemudian Allah tepis, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu tidak perlu berpikir seperti itu karena aku telah memberikan perangkat yang tidak kalian ketahui. Dengan perangkat itu nafsu bisa ditekan. Nanti kita lihat. Yang jadi persoalan, kemudian Allah berikan kelebihan-kelebihan di makhluk bashar ini, ayat 31 sampai ayat 33-nya. Saya agak cepat saja. Yang menunjukkan bahwa memang penciptaan makhluk manusia ini sudah didesain oleh Allah menjadi bagian tugas sebagai seorang khalifah. Karena itu semua subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik. Ayat 33-nya dipuji kemudian oleh Allah, makhluk yang ketiga bashar ini dimintakan supaya memahami bahwa dalam setiap penciptaan masing-masing punya kelebihan. Malaikat punya kelebihan, jin punya kelebihan, dan bashar pun punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh keduanya. Maka di sini kita mulai kisah lebih dalamnya. Di ayat 34-nya dimintakanlah malaikat dan jin untuk hormat kepada makhluk ketiga ini. Di sini runtutan kajian kita, saya minta untuk tidak dihapus nih. Malaikat, jin diminta hormat kepada Adam, bashar. Ya. Tadi namanya bashar. Kemudian bashar ini spesifik diberi nama khusus. Adam, ayat 31-nya, wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Adam. Setelah dipaparkan kelebihan Adam dibandingkan malaikat dengan jin, lalu dimintakan keduanya ini untuk hormat kepada Adam. Tolong fokus ya. Satu, penting dicatat, hormat kepada Adam ini bukan untuk mengkultuskan Adam, tapi dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ketika duanya diminta hormat bukan karena hormatnya, tapi karena Allah memerintahkan.
Allah nggak butuh dengan penghormatan mereka, tapi butuh dengan, ini yang paling penting ya. Awas, hati-hati untuk diketahui apakah makhluk ini taat atau tidak pada perintah Allah. Dan Allah tidak membutuhkan apapun dalam kehidupan ya. Fokus. Ketika itulah diminta keduanya untuk hormat kepada Adam dengan cara sujud. Sujud itu penghormatan tingkat tinggi. Ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan pelajarilah ketika kami perintahkan malaikat sekaligus jin untuk sujud hormat kepada Adam. Bukan sujud menyembah, tapi sujud hormat kepada Adam. Untuk menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Fasajadu, semuanya sujud, illa siapa? Iblis. Semua sujud kecuali iblis. Allahu Akbar. Iblis. Maaf, jelas sampai sini? Pak, jelas. Sekarang malaikat ada, jin ada, manusia jelas. Ini siapa? Karena yang disebutkan tadi kan, mohon maaf, yang ada tadi kan siapa aja? Satu, malaikat kan? Yang kedua, jin. Yang ketiga, nah ketika semua diminta sujud, malaikat dan jin semua sujud kecuali iblis. Iblis ini siapa? Karena nggak pernah disebutkan sebelumnya. Yang disebutkan cuma malaikat, kemudian jin diperintahkan sujud kepada Adam. Tiba-tiba yang nggak sujud iblis. Ini siapa? Apakah makhluk yang baru? Atau satu di antara malaikat atau jin ini? Ini yang coba kita akan telusuri selanjutnya. Baik. Quran surah ke-18 ayat 50. Posisi paling kanan di pertengahan. Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 50. Anda silakan cek ya. Ayat 34 di Al-Baqarah awalnya sama dengan ayat 50 di surah ke-18. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Demikian di Al-Baqarah 34, di Al-Kahf ayat 50 pun ayatnya sama awalnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Semua sujud kepada Adam sebagai penghormatan kecuali iblis. Ustaz, kok ayatnya sama? Bukan sama. Yang di Al-Baqarah menerangkan tentang pelanggarannya, yang di Al-Kahfi menerangkan tentang siapa itu iblis. Teruskan ayatnya. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Kana minal jinni. Iblis itu termasuk dari kalangan jin. Ketemu ya? Masih ingat di awal tadi? Makhluk pertama malaikat, kedua jin. Tiba-tiba ketemu iblis di sini. Siapa itu iblis? Dijelaskan di Quran surah 18 ayat 50, dia ini termasuk kali kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbi. Fasaq, yang kemudian menyimpang dari aturan Allah. Ya. Sekarang sudah ditemukan ya, iblis ternyata asalnya dari jin yang taat kepada Allah, tiba-tiba dia menyimpang. Saya mohon maaf, kalau di akhirat itu seharinya berapa lama di dunia? 1000. Tahu dari mana? Baik, Quran surah ke-32 ya, ayat kelima itu fi yaumin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'uddun, kan? Baik, malaikat bola-balik sehari itu seharinya bisa sama dengan 1000 tahun dari hitungan kita. Saya mau sampaikan, jadi kalau jin yang taat ini pernah beribadah sehari aja di akhirat, berarti berapa lama ukuran dunia? 1000 tahun. Tiba-tiba dia menyimpang. Dan penyimpangannya, ketika dia menyimpang dari aturan Allah, fatal akibatnya. Dan dari fatal ini tiba-tiba Allah melaknat dia, Allah mengusir dia, Allah kemudian menjanjikan neraka dan tidak pernah keluar di dalamnya. Antum bisa bayangkan nggak? Makhluk yang ibadah saja dalam ukuran 1000 tahun ukuran dunia bisa celaka ketika menyimpang dari aturan Allah. Maka bagaimana dengan manusia yang tidak ada 10%-nya saja barangkali dari usia ibadah yang pernah dikerjakan oleh kalangan jin tadi. Antum bisa sholat dalam 100 tahun tanpa henti. Kalau antum hidup aja nggak nyampe 100 tahun kemudian bisa maksiat kepada Allah, bagaimana bisa menjamin bisa punya amal baik yang cukup mengantarkan ke surga? Sementara makhluk ini saja sehari sudah bermaksiat ukuran 1000 tahun bisa tercela kehidupannya. Iblis ini kenapa tiba-tiba tidak mau sujud? Quran ke-7 ayat 12 sampai ayat 17. Di sini kita teruskan.
Quran surah 7 ayat 12 sampai 13, 14, 15, 16 dan 17. Dari ayat 12 dulu. Lihat ayatnya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei iblis, kenapa kamu tidak mau sujud ketika saya perintahkan? Fokus. Maaf Bapak dan Ibu sekalian, maaf sekali lagi, mudah bagi Allah untuk mengatakan kamu sombong ya. Aba wastakbar, sombong kamu gak mau sujud. Tapi keadilan Allah menjadikan ingin didengar langsung dari lisan iblis ini supaya kedengaran oleh malaikat dan manusia bahwa ini punya sifat yang berbahaya, nggak boleh ditiru. Lihat pernyataannya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah berfirman, kenapa kamu tidak sujud saat aku perintahkan? Garis bawahi kalimatnya, saat aku perintahkan. Ini menegaskan bahwa Allah nggak butuh dengan sujudnya. Tidak butuh. Yang butuh itu kita. Allah hanya ingin melihat kita taat tidak pada perintah Allah. Antum sholat, sujud dalam sholat, Allah nggak butuh dengan sholatnya. Semuka bumi tidak sholat, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Yang butuh kita. Nah ini makhluk ketika diperintahkan, kata Allah, saya nggak butuh dengan sujud kamu. Yang saya ingin lihat, kamu taat tidak ke saya. Kenapa kamu nggak mau sujud saat saya perintahkan? Apa dia jawab? Masya Allah, ini persoalannya. Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dia. Engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Tidak level. Yang lebih tinggi harus merendah kepada yang lebih rendah di sini. Sombong. Dalam bahasa Arab disebut dengan istikbar. Pekerjaan disebut dengan istakbar. Jadi ketika dia tidak mau sujud, tidak mau itu enggan, disebut dengan aba. Aba itu enggan. Kenapa dia enggan? Istakbar. Karena itu ketika sudah dijelaskan ketahuan siapa makhluknya, maka diterangkan di Al-Baqarah ayat 34 itu. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Dia enggan sujud karena sombong. Kenapa kemudian namanya dirubah dari jin menjadi iblis? Sekarang fokus betul ya. Ini mungkin belum sempat ditemukan nih. Ini agak dalam kajiannya karena saya menggabungkan beberapa kitab tafsir. Ya, jadi kalau baca satu tafsir saja Anda nggak akan temukan uraian ini. Harus Anda gabungkan dulu. Dalam bahasa Arab ada balasa, ada lamisa, lim, lam, ba, sin. Lihat hurufnya sama. Di sini ada ba, di sini ada ba. Sini ada lam, sini ada lam. Sini ada sin, sini ada sin. Tapi maknanya bisa beda. Perhatikan sini. Kalau lam bisa, lam, ba, sin yang bawah ini, itu artinya sesuatu yang baik menutup sesuatu yang kotor, yang tidak mau terlihat. Misal, ada aurat tidak mau terlihat tampil keluar, maka tutup dengan pakaian yang elok. Maka itu disebut dengan labisa dalam bahasa Arab. Pakaiannya disebut dengan libas. Pakaiannya disebut dengan libas. Quran surah ke-7 dari ayat 27 sampai 31. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu yang terbaik, yang lebih mendekatkan diri Anda pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan mewah. Anda pakai pakaian tampil mewah tapi menurut Allah enggak baik, tetap Anda enggak baik. Kalau Anda disebut baik oleh penduduk di sini, ya, di Green Andara ini Anda disebut baik, Masya Allah, mohon maaf, Selebak Bulus belum tentu menyebut Anda baik. Orang Bekasi belum tentu mengenal Anda. Tapi kalau Allah sudah mengatakan Anda baik, maka semuka langit dan bumi akan mengatakan Anda yang terbaik. Sebaliknya, Anda cari masalah dengan manusia, Anda bisa pindah tempat. Saya punya masalah di Bekasi, saya pindah ke Pondok Labu, nggak ada masalah. Saya punya masalah dengan orang se-Indonesia, saya pindah ke Brunei, pindah ke Malaysia, masih luas. Anda punya masalah dengan Allah, Anda mau lari kemana? Nggak akan ketemu. Nah, saya mau kembali ke sini. Yang jelek ditutup dengan yang baik itu libas. Tapi kalau ada sesuatu yang baik, kemudian tertutupi dengan sesuatu yang jelek, terhijab dia, kena tirai begini, tidak nampak seperti ini, maka kalimatnya berubah dari labisa menjadi balasa. Jelas? Yang ditutupinya disebut dengan iblis namanya. Jadi kenapa makhluk ini disebut dengan iblis? Ingin memberikan isyarat bahwa saat makhluk ini disebut oleh Allah di iblis, ada sifat-sifat yang tidak baik yang menyelimuti keadaan dirinya, sehingga yang baiknya nggak tampak.
Jadi ketika tertutupi oleh sifat sombong, yang baiknya nggak bisa tampak. Itulah bahayanya sombong. Karena itu Allah haramkan kesombongan, keagungan bagi hambanya. Jangan pernah kenakan sombong. Karena sombong itu bagian dari jubahku. Siapa yang mengenakannya tidak akan pernah mencium bau surga. Iblis saja yang mungkin pernah ribuan tahun ibadah karena sombong, tercela, terlaknat, masuk neraka tanpa keluar. Maka bagian dengan manusia yang tidak pernah sekupunya saja untuk ibadah. Jelas di sini? Maaf, setan ini belum ketemu, baru sampai iblis. Ya, belum ketemu, sampai kita temukan setan baru kita berhenti. Ya. Masih ada waktu? Halo? Masih ada waktu? Sampai jam berapa kita? Saya harus bersambung kembali. Kita teruskan sebentar. Kita fokus ya. Saya teruskan sebentar. Saya nggak berani menghapus karena di penghapusnya ada semutnya ya, agak manis juga. Saya teruskan sebentar. Iblis ini mengatakan saya lebih hebat dibandingkan dia. Engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan saya dari api. Nggak level. Yang dari api harus turun derajat kepada yang dari tanah. Maka Allah murka, kemudian di sini dilaknat dia, diminta keluar dari tempat dia tinggal. Fokus sebentar. Saya berikan ilustrasi, tapi wallahu a'lam, tidak sama dengan seperti ini. Ya kejadiannya, wallahu a'lam. Di iblis dilaknat oleh Allah. Qala fakhruj, keluar. Keluar dari tempat dia mendapatkan kenikmatan. Jadi keluar dari sini, keluar. Ya. Begitu diusir, dia menyampaikan kepada Allah satu permintaan. Ya Allah, kalau dalam bahasa kita, Engkau telah memvonis saya sebagai hamba yang tersesat, hamba yang bermaksiat. Fabima aghwaytani, maka la'aqudanna lahu siratakal mustaqim. Beri kesempatan pada saya untuk bisa menyesatkan keturunan-keturunan Adam yang menyebabkan saya begini dilaknat olehmu. Perhatikan, sifat sombong itu, mohon maaf Bu ya, Pak ya, mohon izin sebesar-besarnya. Sombong itu bukan hanya menyebabkan kita jauh dari Allah, tapi bisa menutup pintu hidayah. Jadi begitu akan diberi petunjuk, nggak bisa. Karena kesombongan itu. Hati-hati betul ya, hati-hati. Orang sombong itu kalau sudah sombong, mendapat nasihat kebaikan, sudah ngapan, telinganya ketutup. Pandangannya nggak bisa lihat, hatinya tertutup, sehingga hidayah Allah sulit masuk pada dirinya. Karena itulah ketika iblis tertutupi dengan penyakit sombong, maka dia langsung menyimpulkan, padahal Allah Maha Pemaaf, kalau dia bertobat pun seketika akan diterima. Cuma karena sifat sombongnya tertutup peluang untuk tobat pada dirinya itu, tidak bisa keluar dia, yang keluar kesimpulan yang keliru. Karena saya sudah dianggap tersesat, dianggap menyimpang. Awas ya, tolong catat kata-kata saya ini. Setiap kalimat yang diucapkan akan diresapkan pada diri manusia. Nanti akan ada orang-orang yang saat berbuat salah sudah berkesimpulan, nah sekalian aja lah sudah dianggap salah ini, sudah dianggap sampah dalam kehidupan masyarakat, sekalian aja menjadi kotor dalam kehidupan. Jadi peluang-peluang untuk tobat ditutup. Itu sifat iblis yang pertama kali nanti akan diserapkan pada manusia. Dia katakan, ya Allah, berikan saya waktu, saya akan sesatkan orang-orang ini, anak keturunan Adam. Saya akan buktikan kepadamu bahwa saya memang lebih hebat dibandingkan dengan dia. Cara pembuktiannya dengan menggoda anak-anak Adam dan keturunannya supaya menjauh dari Allah. Maka dia katakan ayat 17-nya. Lihat kalimatnya. "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Saya akan datangi dia dari depannya. Lihat kalimatnya. Kemudian dari belakangnya. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanannya, dari kirinya. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan tidak akan kau dapati kebanyakan dari mereka yang taat dan bersyukur kepadamu. Jadi di sini iblis berjanji kepada Allah setelah namanya disebutkan dirubah dari jin yang taat menjadi iblis, dia berjanji saya akan satu menggoda. Ulangi. Plus lihat kalimat Qurannya, menjauhkan hamba dari Allah. Menjauhkan hamba dari Allah. Dia punya janji di sini. Maaf, jelas sampai sini dulu? Kalau sudah jelas saya teruskan. Jelas? Baik. Kalau dianggap jelas, sekarang buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 35 sampai 36. Sudah, posisi paling kiri di pertengahan. Baik, sekarang perhatikan. Tadi iblis berjanji kan ya? Saya akan goda Adam dan semua keturunannya supaya menyimpang dan menjauh dari Allah.
Maka karena Adam belum berketurunan saat berada di alam akhirat itu, setelah peristiwa itu Allah mintakan, Adam dan istrimu silahkan nikmati tinggal di surga yang kami siapkan. Ya, lihat kalimatnya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam dan istrimu silahkan tinggal di surga yang telah kami siapkan khusus untukmu saat ini. Maaf, kalimat al-jannah pakai alif lam di situ menandakan itu surga hanya untuk Adam dan istrinya pada saat itu. Bukan surga yang akan kita tinggali nanti. Berbeda, ya. Berbeda. Kalau surganya Adam itu menggunakan alif lam bentuknya tunggal, al-jannah khusus untuk beliau. Tapi kalau surga kita nanti, kata Nabi, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar dan tidak pernah terlintas dalam benak kita. Karena itu dalam Al-Qur'an bentuknya berbentuk jama' dan selalu tidak menggunakan alif lam. Surga pertama di Quran di Al-Baqarah ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Alif lamnya nggak ada, bentuknya jamak. Sekalipun bentuknya tunggal, alif lamnya tetap nggak ada. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133, posisi paling kanan di atas. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Jannatin tidak ada alif lamnya. Ini menunjukkan surga kita dibandingkan dengan surga yang telah ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Kata para ulama tafsir semua sepakat itu surga yang berbeda, bukannya akan kita tinggali nanti. Jelas? Nah, singkatnya Adam sudah ada di dalam surga dengan istrinya, tapi ada satu ujian dari Allah. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan coba-coba dekati pohon ini sebagai ujian. Sepanjang nanti engkau dekati akan ada masalah. Fatakuna minadh dhalimin. Yang jadi persoalan, iblis tadi sudah berjanji, saya akan goda Adam dan keturunannya supaya menyimpang darimu. Sifat godaan iblis ini ingin membuktikan diri bahwa saya lebih hebat daripada Adam. Buktinya Adam aja bisa takluk dengan saya. Ini menunjukkan saya lebih unggul. Perhatikan, sifat sombong itu kalau sudah muncul bisa menutup pintu kembali. Di kesimpulannya selalu ingin hebat. Selalu hebat. Maka dari itulah ayat 36-nya. Ketika kemudian Adam sudah masuk ke sini, maka iblis meminta izin kepada Allah bagaimana caranya bisa menggoda Adam supaya Adam itu bisa mendekati larangan yang telah disebutkan tadi. Plus nanti dengan keturunan-keturunannya. Maka yang terjadi kemudian secara singkat, Adam digoda oleh iblis pelan-pelan. Termasuk nanti kuat Adam menghadapi itu. Tiba-tiba datang kepada istrinya, bisikan-bisikan pada jiwanya. Itu sebetulnya buah itu buah kekal, khuldi disebutnya. Kalau kamu makan itu akan kekal selamanya di surga. Sengaja dilarang supaya kamu nggak makan, nggak kekal tinggalnya di sini. Allah terus disampaikan supaya menjauh dari rahmat Allah dan terlanggar perintahnya. Kejadianlah kemudian tiba-tiba terpeleset Adam dan istrinya, kena oleh godaan yang dia disampaikan tadi. Kemudian dimakanlah buah yang dilarang tadi. Bukan sekedar didekati, mendekat saja nggak boleh, tapi dilakukan, dimakan itu. Yang paling menarik, ketika iblis mulai menggoda Adam dan istrinya, oleh Quran kalimatnya dirubah dari iblis menjadi setan. Ayat 36. Lihat kalimatnya. Ketika disebut iblis belum menggoda, baru sombong aja. Aba wastakbar, baru sombong. Tapi ketika dia mulai menerapkan godaannya, maka berubah kalimatnya dari iblis menjadi setan. Ayat 36. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Ada ayatnya? Ada ya? فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Maka setan mulai mempelesetkan keduanya. Setan, ketemu di sini setan. Ya. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Ketika disebutkan iblis, dia belum menggoda. Baru sombong aja sendirian. Tapi ketika mulai melibatkan orang lain, makhluk lain untuk larut dalam kerukan, tadi menjauh dari Allah, pelan-pelan, mulai menggoda, maka kalimatnya dirubah oleh Al-Quran dari iblis menjadi syaitan. Fa'azallahuma syaitan. Sekarang ketemu. Pelan-pelan sebentar. Pertanyaannya, kenapa kalimatnya dirubah menjadi syaitan? Bukankah mudah bagi Allah mengungkapkan fa'azallahuma iblis? Kenapa dirubah kalimatnya menjadi syaitan? Ini adalah inti bahasan yang akan kita dalami. Bapak Ibu sekalian,
Kalau disebutkan iblis, itu makhluknya, nama lain dari jin. Tapi kalau disebutkan setan, itu bukan nama makhluk, tapi sifatnya. Dari kata syatana asalnya. Dari kata syatana. Yaitu segala hal yang menjauhkan hamba dari rahmat Allah. Segala hal, segala sifat keadaan yang menjauhkan hamba dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sifat itu sudah melekat pada satu makhluk, apapun makhluknya, bendanya, baik benda hidup ataupun benda yang tidak hidup, bernyawa ataupun tidak, kalau sudah punya kan menjauhkan hamba dari ketaatan kepada Allah, maka berubah sifat benda itu menjadi syaitan. Walaupun bendanya punya nama tertentu. Misal TV, handphone bisa membuat Anda lalai dalam ibadah. Masya Allah. Mushafnya sudah punya di rumah, koleksinya dimasukkan ke handphone juga. Masya Allah, mushaf sudah dimasukkan ke dalam handphonenya, jadi perangkat elektronik. Tapi dengan masuk ke handphone masih belum bisa dibaca juga. Antum update status di WhatsApp bisa tiap menit, baca mushaf yang ada di sini nggak pernah dilihat. Masya Allah. Dengan cara apa lagi mesti harus tampilkan? Nah, yang jadi masalah ketika media sosial itu menjauhkan antum dari Allah. Tiba-tiba bisa saling mencela, lihat gambar-gambar yang buruk dan sebagainya. Maka seketika handphone itu bersifat sebagai setan. Bashar itu manusia. Tapi manusia pun, mohon maaf, kalau kemudian dia membantu orang lain untuk menjauh dari Allah, ngajak maksiat, ngajak mabuk, ngajak minum, ngajak zina, ngajak macam-macam, maka manusia itu wujudnya sebagai manusia, tapi sifatnya menjadi sifat setan. Karena itulah ketika Anda membacakan surat terakhir dalam Al-Quran, surah An-Nas itu, Anda berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan. Yang Anda bacakan tidak cukup dengan setan yang tidak tampak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin min syarril waswasil khannas, dari keburukan godaan setan yang meresapkan dalam jiwa. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa setan ini? Minal jinnati wan nas. Jinnati, jamak dari kata jin, dari setan kalangan jin, iblis. Wan nas, dan manusia. Kenapa setan disebutkan bisa dari kalangan manusia? Karena setan itu nama sifat, bentuknya bisa umum. Jadi kalau ada manusia-manusia mengajak orang lain untuk menjauh dari Allah, seketika sifatnya dimasuki oleh sifat apa? Sedang tahajud, tiba-tiba bapak mampir, wah sini, ini ada main bola nih, bagus acaranya, tolong buatin kopi. Masya Allah, sedang tahajud diajak nonton bola, bikin kopi. Saat itu bapak sedang menjadi, bukan kata saya, tidak, tetap menjadi bapak, cuma ada sifat-sifat yang masuk ke situ. Jelas di sini? Baik, jadi saya simpulkan pertama, setan nama sifat atau nama makhluk? Sifat. Nah sekarang, sifat ini bagaimana kemudian, bahasan keduanya, ini sudah ketemu setannya. Yang jadi masalah, bagaimana sifat setan ini dibuat oleh iblis untuk memperdaya manusia supaya menyimpang dari fitrah kebaikan hidupnya. Ini kan esensi materi kita. Bagaimana ini dimanfaatkan supaya menyimpangkan manusia dari fitrah kehidupan. Nah, sekarang masih ingat di awal saya sandingkan malaikat dengan setan? Disebutkan berapa kali malaikat? Halo? 48. Setan? 48 kali. Perhatikan. Malaikat disebutkan ciptakan dari potensi apa? Masih ingat? Takwa. Lawan dari takwa apa? Nafsu. Keduanya disebutkan berapa kali? 115 kali. Ternyata, mohon maaf, malaikat menunggangi sifat takwa pada diri manusia untuk mendorong pada kebaikan. Sisi yang lain, setan masuk lewat nafsu untuk menyimpangkan manusia dari fitrah-fitrah kebaikannya. Karena itulah nafsu disebutkan oleh Quran cenderung membawa pada sifat-sifat yang kurang baik. Karena ini yang dimanfaatkan oleh setan untuk mintakan kepada Allah menjadi bagian dari godaan yang bisa dia kerjakan. Ya. Quran surah ke-12 ayat 53, maaf. Ayat 53, posisi paling kiri sebelah atas. Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak bisa menyucikan diri saya. Maksudnya nggak bisa manusia itu dianggap sebagai malaikat. Pasti ada nafsunya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sedangkan nafsu itu yang mencegah manusia bisa jadi orang suci, bisa cenderung berbuat salah. Kenapa nafsu bisa cenderung berbuat salah? Karena itu bagian setan untuk disimpangkan pada keburukan. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, secara singkat,
setan itu dibuat oleh iblis untuk menyimpangkan manusia keluar dari fitrah kebaikan, masuknya lewat nafsu. Semakin Anda mengaktifkan nafsu, merespon hal-hal yang bisa membangkitkan nafsu, maka takwanya akan turun, nafsunya naik, maksiat mulai muncul, keluar dari fitrah kebaikan. Tapi kalau Anda bisa menekan nafsunya, kemudian takwanya bisa Anda naikkan, maka keburukan bisa Anda tekan, yang baik-baik bisa muncul, fitrahnya bisa terjaga. Dari sini turun Quran surah ke-91 Asy-Syams. Kita tutup di sini dulu. Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fokus sebentar. Ini bagian terakhir kita. Tadi lawan apa? Nafsu. Kok di sini disebutkan fujur? Ya kan? Nah, ini yang mau saya terangkan. Perhatikan sebentar. Takwa itu dorongan kebaikan, sifat-sifat baik. Dalam diri kita ada bagian takwa. Kata Allah, wa taqwaha. Itu yang dorong malaikat. Malaikat yang dorong. Karena itu Anda akan selalu punya getaran kebaikan dalam kehidupan. Gak percaya silahkan. Kalau adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pernah nggak ada dalam hati itu? Siap-siap, sudah ada, cepat. Pernah merasa begitu? Itu jiwa takwa. Jiwa takwa. Tapi begitu ini selesai, itu yang bisikin malaikat. Adzan selesai, tiba-tiba sisi yang lain mengatakan, "Tenang, baru adzan, belum komat. Paling masih sepi masjidnya." Itu pernah ada seperti itu? Itu setan masuk lewat nafsu. Nah, kalau dorongan kebaikan ini Anda respon, ada rambatan-rambatan kebaikan, maka rambatannya disebut dengan fajar namanya, atau infajar. Fajar atau infajar. Ya. Kenapa sholat subuh disebut dengan sholat fajar? Salah satunya karena ketika dipanggil Anda dalam tidur, as-salatu khairum minan naum, dalam hati Anda merespon dengan keimanan, saya bangun, saya sholat. Di pancaran kebaikan yang bersumber dari sumber asalnya, itu dalam bahasa Arab disebut fajar atau infajar. Quran surah kedua ayat 60, posisi paling kanan, di sebelah atas ke tengah sedikit. Wa istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat min 12 'ayna. Nabi Musa punya kaum terdiri dari 12 suku. Setiap suku minta kepada Nabi Musa, "Hei Musa, mintakan kepada Tuhanmu Allah supaya menyampaikan, mengeluarkan sumber air, tapi jangan satu, minta 12 supaya cukup untuk kami semuanya." Maka Allah firmankan, "Qul nadrib bi'asakal hajar." Musa, pukulkan tongkatmu yang kayu itu. Asa itu tongkat kayu. Pukulkan ke batu. Hajar itu batu. Saya mohon maaf Pak, mau tanya, tongkat kayu dengan batu lebih kuat mana? Masya Allah, batu. Tapi karena tongkatnya Musa mukjizat, tongkat kayu Musa dipukulkan ke batu. Batunya pecah, fanfajarat min 12 'ayna. Keluar 12 mata air. Tongkat Nabi Musa kayu dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Tongkat antum emas pukulkan ke batu, keluar 12 air mata. Tapi di sini poinnya, fanfajara, infajar. Ketika keluar 12 mata air, kalimat Qur'annya menyebutkan fajar, infajar. Itu yang positif, yang baik-baik. Ya. Jadi, kalau saya sedikit berikan gambaran, kalau ada dorongan dari hati misalnya, tangan sedekah, begitu tangan sedekah, itu dorongan dari jiwa sifatnya takwa, rambatannya disebut dengan fajar. Kalau keluar jadi amal saleh. Jelas? Lisan berkata yang baik didorong. Begitu lisan mau keluar, rambatannya sampai ke lisan disebut dengan fajar, infajar. Jelas? Lawannya yang dari nafsu, rambatannya disebut dengan fujur. Fujur itu rambatan negatif. Negatif. Misal, begitu dengar satu perkataan, tiba-tiba Anda merasa tersinggung. Mau masuk ke mata, mata jadi mau melotot, tangan jadi gemetaran, mau membalas. Itu rambatannya disebut dengan fujur. Fujur. Kalau sudah jadi perbuatan, matanya melotot, tiba-tiba tangannya mukul, maka perbuatannya berubah menjadi su, namanya su'un. Rambatannya disebut dengan fujur, perbuatannya disebut dengan su. Makanya orang-orang yang pernah berbuat salah, itu oleh Quran disebut berbuat su. Dan hati kecilnya meminta dia untuk tobat. Quran surah keempat ayat 17 sampai 18. Ya. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su.
Sungguh tobat yang diterima oleh Allah itu bagi orang yang pernah berbuat su. Jadi bukan cuma rambatan. Kalau Anda ada perasaan marah belum dikeluarkan, itu Anda masih menahan, nggak ada dosa. Yang salah itu ketika amarah menjadikan Anda misalnya, maaf ya, pukul sesuatu, berkata-kata yang kotor dan sebagainya. Itu jadi su, jadi dosa di situ. Maka ada peluang untuk bertobat. Tapi poinnya, kenapa di sini takwa dilawankan dengan fujur, ingin memberikan gambaran bahwa orang lebih cepat merespon keburukan dibandingkan dengan mengerjakan yang baik-baik. Ini godaan nafsu itu dahsyatnya dibandingkan dengan takwa. Takwa itu ditiup-tiup kebaikan, agak susah ditariknya. Tapi nafsu itu nggak direspon juga sudah punya kesimpulan. Oh iya ya, tenang aja, baru adzan, belum qomat. Oh iya, betul juga tuh. Tapi kalau orang sudah kuat nilai takwanya, dia akan peduli. Sebelum adzan pun sudah ada di masjid. Bisa nyambung ke situ. Karena itu teman-teman sekalian, poinnya adalah nafsu dimanfaatkan oleh setan untuk diambil sebagian dari peluangnya, untuk dipalingkan dari nilai-nilai kebaikan. Rambatannya disebut dengan fujur. Yang jadi masalah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau antum ikuti nilai takwa, tinggalkan yang godaan-godaan setan di nafsu, maka hidup Anda akan bahagia. Akan Anda kebaikan. Tapi kalau Anda ikuti petunjuk setan lewat nafsunya itu, maka mohon maaf, khaba man dassaha, akan sengsara dan nestapa dalam kehidupan kita. Nah, di sini sudah ditemukan kalimat setannya, sudah kita tahu dia masuk lewat mana. Yang belum kita tahu bagaimana cara dia menggoda nafsu. Karena nanti dia bisa masuk lewat makanan, lewat pakaian, bahkan yang lebih dahsyat, maaf, dia masuk lewat ibadah. Jadi ada orang yang ibadah pun sibuk dengan nafsu. Bahkan disebutkan di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 666, bahkan orang sholat pun itu bisa dibuat lupa oleh setan, bisa mengingat yang lupa dan melupakan yang ingat. Hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Kata Nabi, sampai-sampai akan ditemukan orang sholat sampai tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Dan punya nama-nama khusus. Ada setan rumah, ada setan kantor, ada setan yang hadir dalam kepemimpinan, ada setan yang hadir di masjid bahkan. Hati-hati, ada setan masjid. Dan setan masjid bukan cuma menggoda orang sholat, tapi juga menggoda DKM masjid. Harus hati-hati. Karena itu jangan pernah kaget kalau masjid belum jadi semua kompak. Tapi kalau sudah jadi itu ada peluang-peluang untuk terjadi hal yang tidak diinginkan. Kalau tidak belajar fikih masjidnya, maka sulit untuk mengelolanya. Maka tidak cukup belajar tentang malaikat saja, mesti tahu siapa-siapa itu setan yang dimaksudkan, bagaimana cara dia menggoda supaya kita waspada dan menghindari keadaan. Saya jeda dulu sebentar untuk memberikan peluang. Kalau ada hal-hal yang tidak jelas disampaikan, ingin Anda tanyakan, saya perkenankan. Kalau ada hal yang juga ingin disampaikan, saya perkenankan supaya kita bisa berjalan di doa. Baik, pemirsa, kita coba dulu untuk buka sesi diskusi untuk memaksimalkan bahasan kita. Silakan. Oh, maaf, saya mau pastikan dulu, jelas suaranya? Paham sampai sini? Ya sudah, kalau sudah paham, sudah jelas, maka karena kajian kita kajian Al-Quran dan Sunnah Nabi, kita berlakukan hukum Qurannya. Ya, Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 100 sampai 101 itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang masih merasa punya iman, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Kalau orang yang sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak lagi dipertanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas menjadi semakin tidak jelas nantinya. Jelas uraiannya? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, saya mau ambil satu contoh saja. Setelah itu kita tutup kajian kita. Nanti kita lanjutkan di pertemuan di lain waktu kalau sesi kita masih ada. Saya mau ambil satu contoh aja. Setan yang menggoda dalam sholat. Nanti kalau sesi selanjutnya masih ada, kita akan bahas tentang macam-macam setan dan jenis godaan. Ya, saya ambil satu saja dulu sebagai contoh. Setan yang menggoda dalam sholat, yang membuat kita tidak baik dan tidak khusyuk dalam sholat. Tulis hadisnya, hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 666 666. Juga di Al-Bukhari nomor hadis 815. Awas, hati-hati ya, kalau antum tidak waspada dari setan ini, yang jadi persoalan, mohon maaf, sholat antum bisa nggak khusyuk dan bisa nggak baik. Baik. Taib, kita mulai bahasannya.
Saya berikan singkat saja, nanti kita ambil 5-10 menit, kemudian kita bisa akhiri dengan simulasi ya, kita ambil simulasi ini. Ada setan yang diisyaratkan oleh Nabi menggoda khusus orang-orang beribadah, khususnya sholat. Bahkan nanti ada temannya yang memberikan was-was saat mulai wudu, Pak. Mulai wudu. Karena itu jangan kaget Anda kalau sudah wudu suka ada sebagian orang yang was-was. Saya batal enggak nih? Batal enggak? Itu sudah ada itu. Tapi nanti itu edisi terpisah. Saya mau beri contoh langsung ke sholatnya dulu. Setan yang menggoda orang sholat, khusus dalam sholat, namanya khanzab. 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 Ini namanya akan saya sebutkan, nanti ada 9 jenis yang harus Anda ketahui. Dan tolong diingatnya kalau ada kemiripan cepat ganti nama. Karena nggak boleh ya. Nanti ada setan rumah namanya dasim ya. Baik, perempuannya dasimah, ada mirip-mirip. Saya teruskan dulu. Siapa setan menggoda orang sholat? Namanya khanzab. Perhatikan jenis godaannya. Ketika seseorang mulai sholat, kata Nabi, dia mulai bertakbir. Kalau sebelum takbir biasa aja. Tapi saat dia mulai bertakbir, kata Nabi, fayaqulu uzkur kadza, uzkur kadza. Maka mulai dia memberikan was-was kepada orang yang sedang sholat ini, kamu ingat ini ya. Kamu ingat itu ya. Anda jangan pernah kaget begitu Anda takbir. Gak percaya nanti sholat asar ya. Begitu Anda sholat begini, Masya Allah. Jangankan yang biasa, materi kita sekarang bisa diingat juga. Ada setan menggoda orang sholat, padahal itu setan. Bisa dihadirkan tuh ingatan-ingatan itu. Jadi Anda takbir Allahu Akbar, tapi pikiran bisa kemana-mana. Handphone, SMS belum dijawab, telepon belum macam-macam dan sebagainya. Hadir. Bahkan kata Nabi, hatta la yural musalli kam raqatan yusalli. Sampai-sampai orang sholat bisa enggak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Kalau Anda mengalami situasi ini, maka Anda telah kena bagian dari godaannya. Bagaimana cara mengatasi setan ini? Pelan-pelan. Ada 2 hal. Satu nanti yang terkait dengan nafsu, agak panjang bahasanya. Yang kedua, yang ini saya contohkan dulu, saya dahulukan. Cara menangkal setan ini, pertama disebutkan langsung oleh Nabi di hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 666. Baik. Aqimas sufuf, kata Nabi, kalau Anda ingin sholat, mulai dengan berdiri yang baik. Bahasanya aqim, qiyam. Qiyam itu badan tegak, pelan-pelan, posisi tidak miring kanan kiri, fokus, dan kaki, lebar kaki ini, lebar paling gampang selebar bahu. Jadi tidak terlalu lebar begini, tidak terlalu rapat begini, selebar bahu seperti ini. Ini aqim namanya, qiyam. Tapi tidak cukup sampai sini, kata Nabi, as-sufuf, dan cek dengan saf-saf yang lainnya, tegakkan semuanya. Bagaimana cara menegakkan saf saat Anda sholat dengan teman-teman yang lain supaya setan tidak masuk ke sela-selanya? Perhatikan kalimatnya. Wahadhu bainal manaqib wal aqdam. Mulailah luruskan dan rapatkan kakimu. Lurus dan rapat kaki ini yang paling menarik disebutkan oleh Nabi, wahadhu bainal manaqib wal aqdam. Ukuran lurusnya, kata Nabi, jika kaki kamu ini bisa sejajar dengan bahunya. Sejajar dengan bahunya. Mohon izin, bisa ada 2 orang cepat saja bantu saya untuk ke depan. Saya hitung sampai 3, 2 orang saja. 1, 2, 3. Ya. Itu lagi. Jazakallah khair. Sebelah sini. Mas, tolong dibantu nanti disiapkan buku untuk 2 teman kita. Ya. Fokus ya, perhatikan. Sekarang imam suka berbalik mengatakan rapatkan, luruskan. Nah, itu dalilnya ada di Abu Daud nomor hadis 666, sunnahnya berbalik. Tapi bukan cuma berbalik, pastikan benar-benar rapat dan lurus. Sekarang mau tanya, sudah lurus? Sudah lurus, Pak? Ingat, yang jadi ukuran lurus bukan ukuran kita, tapi ukuran Nabi. Kata Nabi, lurus itu bisa dilihat bila bahunya sejajar. Jangan dirubah dulu ya, jangan dirubah. Bahunya sejajar nggak? Baik, naik 1 orang lagi. 1 orang lagi, mohon izin. Agak cepat, bismillah. Baik, silakan. Sekarang lihat, mulai lebih kelihatan. Bahunya lurus? Ya, ya. Sekarang perhatikan, fokus pelan-pelan. Bagaimana cara menjadikan bahu ini lurus?
rumusnya dari Nabi, lihat kalimatnya. Wal aqdam. Aqdam, jika bagian belakang kakinya itu diluruskan, maka ukuran bahunya semua akan lurus sejajar. Jadi ketika Anda diminta berdiri untuk meluruskan saf, kata Nabi, yang diluruskan itu bukan kaki jemari bagian depan sedangkan dengan garis, tapi tumit bagian belakang, akdam, tumit bagian belakang. Itu yang tempelkan ke garis, maka bahu akan sejajar. Sekarang perhatikan bedanya. Mas, ini ada garis. Tolong kaki depannya luruskan dengan garis. Garis yang ini. Kaki depannya, jari depannya. Perhatikan. Lurus gak? Bahunya pasti bengkok. Karena ukuran kaki macam-macam. Ada yang 42, 40, 39, beda. Tapi ketika kita rombak, tolong kaki bagian belakang luruskan dengan garis ini. Nanti saya luruskan. Terus maju, garis yang depan, Maju lagi garis yang ini. Garis yang depan, maju garis yang depan. Maju lagi, garis yang depan. Cukup sebentar. Maju. Lebih lurus ya. Dari yang tadi, kalau sama-sama betul lurusnya dan sajadahnya pas, pasti lurus. Lihat, kalau saya luruskan berdasarkan garis yang depan, ukuran spidolnya beda. Ini pasti akan beda, lain. Tapi kalau saya luruskan berdasarkan kaki bagian belakang begini, maka ke bahunya akan sama. Ini yang dimaksud, yang dimaksud lurus. Lurus ukuran kaki itu bisa dilihat dari bahu yang sejajar. Yang jadi persoalan sekarang, rapat. Izin, tolong rapatkan. Baik, fokus, tolong jangan dirubah. Sudah rapat? Nah, sekarang lihat, ukuran kita mungkin rapat. Ukuran Nabi, rapat atau tidak? Lihat kalimat Nabinya. Wala tadharu furjatin lisyaitan. Di sini kisahnya dimulai. Kata Nabi, jangan biarkan ada celah sekecil apapun bagi setan masuk. Kalimat celahnya disebutkan oleh Nabi dengan furjat. Furjat itu celah yang muncul dari satu sisi yang menempel. Kalau ini menempel, misal, kemudian di belakangnya ada celah, ini furjat namanya. Kalau terpisah seperti ini halal namanya. Kalau begini, nempel ada celah, ini furjat. Kalau begini, halal. Di begini saja kalau ada celah, itu setan bisa masuk. Bisa masuk. Ini yang khanzab, yang disebut dengan khanzab. Sekarang perhatikan, fokus, tolong jangan dirubah. Bukankah sebagian orang yang sholat, saat berdiri kakinya agak yang terbuka begini? Keluar begini. Jadi kaki depannya keluar, tumitnya ke dalam. Ini dah sholat, sah berdirinya. Gak ada masalah. Tapi mengundang resiko ketika temannya juga posisi yang sama begini. Maka ujung jari akan ketemu ujung jari, di belakang ada celahnya. Teman-teman, tolong yang bagian depan dibuka di sini, gini. Baik, tempelkan. Depannya rapat, tapi di belakang ada celahnya. Lihat. Jelas? Ini yang disebut dengan furjat. Begitu ada celah seperti ini, setan masuk. Masya Allah, setan masuk. Jadi antum mengundang, setan datang. Apalagi kalau misalnya yang mojok ke sebelah sana, itu nggak diundang juga, nggak usah datang, cuman tiup dikit udah nggak husuk. Di yang seperti ini, itu datang dia. Maka caranya bagaimana? Kata Nabi, la tadharu, la itu disebutnya nahyi di sini, larangan, pencegahan. Maka cegah supaya tidak datang. Kata para ulama, cara paling gampang, tutup celahnya. Berdiri lurus begini, rapatkan satu dengan yang lainnya, maka celah itu bisa ditutup. Kalau antum bisa berdiri lurus begini, kemudian mulai rapatkan satu dengan yang lainnya, maka celah itu bisa ditutup. Nggak percaya silahkan ya, nanti sholat asar praktekkan misalnya di Ar-Rauf atau di masjid lain, antum berdiri seperti ini. Demi Allah saya katakan, setidaknya akan ada perubahan rasa dalam sholat kita, akan lain caranya, lain. Ada yang berkata, nggak apa saya Ustaz, saya mah sekalian setannya ikut sholat. Ya silahkan aja, Anda tapi nggak usah ngajak orang lain, karena belum tentu orang lain mungkin sama kuatnya seperti Anda. Jadi udah, tutup seperti ini, Nabi katakan begini, kita ikuti seperti ini. Maka suasana akan berbeda. Tapi ini pun belum selesai hadisnya. Kata Nabi, walayyinu bi'aidi ikhwanikum. Jangan sampai semangat kalian untuk merapatkan saf membuat teman kalian sulit menggerakkan tangannya saat takbir. Begitu mau takbir susah. Jadi yang normal saja. Nah ini diantara cara bagaimana menutup peluang setan yang datang lewat salat, khanzab. Tapi itu baru cara secara fisik. Karena dia bisa masuk lewat menggoda fisik, tapi juga kadang-kadang bisa masuk lewat sisi yang lain. Ini yang berbahaya. Masih ingat bahasan kita tadi? Yang dimanfaatkan oleh setan apa? Nafsu.
Memang secara fisik dia nggak datang, tapi sebelum sholat dia sudah memasukkan sesuatu ke dalam nafsu Anda. Karena itu begitu Anda takbir, setan bisa lari, tidak masuk ke dalam celahnya. Tapi sebelum sholat, nafsu Anda sudah penuh dengan godaan setan. Itu yang menyebabkan ingin ini, ingin itu, belum sempat kebeli, belum sempat dieksekusi, macam-macam. Kadang-kadang nggak muncul lewat godaan, tapi muncul lewat nafsu. Bagaimana cara kita mengatasinya? Itu yang kita bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi itu bahasan kita sebagai contoh untuk siang ini. Insya Allah nanti kalau kajian kita kita coba agendakan untuk bisa diteruskan. Nanti saya buatkan silabusnya supaya rapi kajian kita. Nanti saya coba cantumkan juga beberapa referensinya, termasuk yang berbahasa Arab. Ya. Nanti coba kita turunkan. Kalau ada kitabnya kita bisa bacakan. Nanti saya buatkan silabusnya. Kemudian urutannya seperti apa, referensinya bagaimana, dan hasil yang bisa diambil untuk evaluasi seperti apa. Supaya pertama kajian kita terarah, kedua punya sumber yang jelas, ketiga nanti ada manfaat yang lebih luas yang bisa kita pelajari lebih jauh, termasuk saat dibawa pulang ke tempat masing-masing. Jelas di sini? Saya kira kita cukupkan dulu ya untuk bahasan kita hari ini. Saya harus bersiap untuk kembali ke Bekasi karena kita akan berlanjut pada kajian Riyadhus Shalihin ya, untuk selanjutnya. Kita insya Allah berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain. Bagi teman-teman yang barangkali belum ada kesempatan di tempat yang sama, silahkan nanti tergabung dengan Akhyar TV atau Madani TV, atau nanti di parabola dengan frekuensi yang bisa dicari di Akhyar TV. Ada beberapa kajian yang akan tersambung live bersama kita, khusus untuk tanya jawab. Nanti insya Allah kita sediakan setiap malam Jumat, waktunya ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Anda boleh menghadirkan pertanyaan-pertanyaan sifatnya bebas, bisa melalui media-media elektronik atau juga langsung telepon, atau mungkin bisa dititipkan kepada bagian staf kami. Forumnya adalah AKS, Al-Quran Sunnah Solution. Jadi setiap persoalan-persoalan yang masuk kita langsung jawab lewat petunjuk Quran dan Sunnahnya. Tidak lagi menjadikan pendapat-pendapat keseharian kita, tapi bagaimana Quran dan Sunnah memberikan solusi dalam kehidupan. Teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada uraian-uraian yang dianggap benar, itu hakikatnya petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang keliru, itu mutlak dari saya. Tolong maafkan saya dan tinggalkan pendapat saya yang keliru. Ambil pendapat ustaz lain yang sekiranya bisa lebih baik dijadikan sebagai rujukan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.